Halo teman-teman, selamat datang di video kelompok 2 mata kuliah Audit Internal Akuntansi 2023. Di tengah tuntutan transparansi dan tata kelola yang semakin ketat, peran auditor internal gak cuma soal angka loh, tetapi ada pedoman yang jadi kompas profesional mereka, yaitu IPFF dan kode etik auditor internal. Nah, di video ini kita akan bahas kenapa sih IPFF itu penting, apa saja prinsip kode etik auditor internal, dan bagaimana keduanya jadi fondasi utama profesionalisme auditor di era sekarang. Dari kelompok 2 sendiri ada 8 anggota, yaitu yang pertama Lukas dengan NIM 302, Indira dengan NIM 484, Rinzia dengan NIM 427, Octavia dengan NIM 461, Cita dengan NIM 465, Sylvia dengan NIM 478, Reha dengan NIM 258, dan Iva dengan NIM 202. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang Common Body of Knowledge atau CBOK dalam audit internal. CBOK adalah kerangka pengetahuan dasar yang perlu dimiliki auditor internal agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan juga efektif. Yang ini menjadikan fondasi kompetensi dalam pelaksanaan audit internal. Latar belakang CBOK itu muncul karena tuntutan kompetensi auditor itu semakin luas. Auditor tidak lagi hanya memeriksa angka, tetapi juga berperan dalam pengendalian internal, manajemen risiko, dan juga tata kelola organisasi. Seiring perubahan bisnis, teknologi, dan juga regulasi, dibutuhkan acuan pengetahuan bersama agar praktik audit itu tetap konsisten. Secara pengertian, CBOK itu merupakan kumpulan pengetahuan minimum yang wajib dimiliki auditor internal dengan fokus kompetensi dasar. Tujuannya untuk menyeragamkan praktik audit, meningkatkan kualitas dan juga profesionalisme auditor, serta memperkuat peran auditor internal dalam memberikan nilai tambah dalam nilai organisasi. CBOK tidak terdiri dari satu bagian saja, namun terdiri dari 3 temuan utama yang saling berhubungan untuk membentuk kompetisi auditor internal secara utuh. Yang pertama, standar audit internal, yang kedua, pengetahuan manajemen umum, dan yang ketiga, pengetahuan aplikatif. Institute of Internal Auditors melakukan IIA Research Foundation sejak 2006 melalui studi CBOK untuk memetakan praktik audit internal secara global dan memahami aktivitas auditor internal di berbagai negara. Nah, hasilnya ditemukan bahwa praktik auditor internal ini masih belum seragam di berbagai negara dan sebagian auditor belum sepenuhnya memenuhi standar IIA. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kebutuhan peningkatan kompetisi dan pemahaman CBOK. Di era digital sekarang, auditor dituntut untuk menguasai teknologi. 2 penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi kompetisi auditor dan kemampuan teknologi informasi meningkatkan efektivitas audit internal serta kualitas laporan keuangan. Karena itu, pengembangan SDM auditor merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Definisi dari landscape praktik audit internal di Indonesia itu adalah gambaran tentang bagaimana sih audit internal dijalankan saat ini. Audit internal sekarang ini itu nggak cuma soal ngecek laporan keuangan loh, tapi juga bantu organisasi mengelola risiko dan kerja lebih efektif. Isu keamanan cyber juga jadi perhatian penting nih, karena data organisasi kan makin banyak yang berbasis digital. Nah, dengan bantuan teknologi dan pendekatan berbasis risiko, auditor ini bisa lebih fokus ke area yang paling penting dan juga rawan masalah. Nah, selanjutnya tujuan dari landscape praktik audit internal di Indonesia. Tujuan daripada landscape praktik audit internal di Indonesia ini adalah untuk memastikan audit berjalan sesuai standar dan juga praktik. Ternyata banyak loh organisasi yang mengadopsi kerangka kerja internasional untuk memperkuat tata kelola dan juga manajemen risiko. Dan disinilah peran audit internal menjadi krusial. Auditor itu tidak hanya mengecek kepatuhan, tetapi juga menilai efektivitas pengendalian secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya tantangan digital dan keberlanjutan dalam audit internal. Yang pertama ada tantangan digital. Sekarang hampir semua proses bisnis sudah berbasis digital dan itu ngaruh banget ke cara kerja audit internal. Auditor nggak bisa lagi pakai cara lama karena harus paham sistem dan data digital. Tantangannya masih banyak auditor internal yang belum paham dan belum siap secara kemampuan teknologi, pemahaman, ditambah lagi adanya resiko keamanan dan kerahasiaan data yang makin besar. Selanjutnya ada tantangan keberlanjutan. Perannya sekarang nggak cuma soal keuangan, tetapi juga ikut memastikan organisasi berjalan secara berkelanjutan, termasuk memperhatikan aspek lingkungan, sosial, atau tata kelola yang sering disebut dengan ESG. Untuk itu, audit internal butuh metode yang lebih sesuai dan auditor yang paham isu-isu keberlanjutan. Intinya, audit internal harus terus beradaptasi supaya tetap relevan di era digital dan bisa mendukung keberlanjutan organisasi. Nah, sekarang yuk kita bahas tentang internal audit practice di Indonesia, terutama dari sisi regulasinya. Nah, di sektor publik, audit internal is really highly regulated. Jadi pemerintah punya aturan yang jelas melalui PP nomor 60 tahun 2008 yang kita kenal sebagai SPIP, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Nah, dari situ juga muncul APIP, yaitu audit internal pemerintah. Tugas mereka bukan cuma ngecek laporan keuangan, tapi juga memastikan kegiatan pemerintah itu efektif, efisien, dan juga sesuai aturan. Jadi sifatnya mandatory, structured, dan compliance driven. Tujuan utamanya juga sangat jelas, yaitu accountability, governance, dan pengendalian risiko.
Nah, di sisi lain, di sektor swasta, itu situasinya agak berbeda. Jadi tidak ada satu regulasi nasional yang strict banget seperti di public sector. Jadi perusahaan itu biasanya mengikuti professional standard seperti Institute of Internal Auditors ditambah dengan good governance principles. Jadi lebih fleksibel dan fokus ke risk management, value creation, dan sometimes fraud prevention also. Makanya mereka bisa adaptasi lebih cepat terhadap digitalisasi, big data, dan sustainability reporting. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya regulasi-regulasi ini really shapes how internal audit works in Indonesia. Jadi kalau public sector lebih ke compliance dan accountability, sementara di private sector itu lebih fokus ke risk, adding value, dan adaptasi teknologi. Tapi kedua sektor ini tujuannya sama, yaitu meningkatkan governance, mitigasi risiko, dan juga memastikan organisasi mereka ini berjalan optimal. Baik, di sini saya akan menjelaskan International Professional Practice Framework atau bisa disebut dengan IPPF. IPPF adalah pedoman utama bagi auditor internal yang dikembangkan oleh IEA untuk memandu praktik auditor internal. Selain itu, menurut IEA, IPPF sendiri adalah standar utama bagi pelaksanaan auditor internal dalam audit, etika, kompetensi, dan kualitas kerja. Auditor internal dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama yaitu standar auditor internal dan kode etik auditor internal. Adapun tujuan dari IPPF adalah menjaga kredibilitas auditor internal, yang kedua menyeragamkan praktik auditor internal secara global, yang ketiga menjaga kualitas profesi, yang keempat mendukung good corporate governance. Kemudian struktur dari IPPF sendiri ada dua, yaitu mandatory guidance dan recommended guidance. Mandatory guidance berisi tentang prinsip-prinsip inti, definisi auditor internal, kode etik auditor internal, serta standar internasional yang wajib dipatuhi oleh auditor internal. Yang kedua ada recommended guidance, yaitu panduan praktik auditor internal yang meliputi tentang panduan pelaksanaan dan panduan tambahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. The Institute of Internal Auditors atau IIA menerbitkan versi terbaru dari standar audit internal global yang disebut Global Internal Audit Standards. Standar ini merupakan bagian inti dari IPPF yang telah direstrukturisasi dan dirilis pada 9 Januari 2024. Standar baru ini mulai berlaku efektif pada tanggal 9 Januari 2025, sehingga auditor internal dan fungsi audit seluruh dunia wajib untuk mengikuti standar baru ini. Standar baru Global Internal Audit Standards memiliki 5 domain utama. Yang pertama yaitu Purpose of Internal Auditing, yang kedua yaitu Ethics and Professionalism, yang ketiga Governing the Internal Audit Function, yang keempat Managing the Internal Audit Function, dan yang terakhir Performing Internal Audit Services. Kode etik merupakan bagian dari mandatory guidance dalam kerangka International Professional Practices Framework atau IPPF yang ditetapkan oleh The Institute of Internal Auditors. Kode etik ini menjadi pedoman internasional bagi auditor internal dalam menjalankan praktik audit secara profesional. Tujuan utama kode etik adalah membentuk budaya etis dalam profesi audit internal, memastikan auditor bertindak secara profesional, objektif, dan independen, serta meningkatkan kepercayaan manajemen dan pemangku kepentingan terhadap hasil audit. Kode etik IIA terdiri dari 4 prinsip utama. Yang pertama, integrity, yaitu auditor harus jujur, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab, sehingga penilaiannya dapat diandalkan. Kedua, objectivity. Auditor harus bebas dari konflik kepentingan dan menilai bukti secara adil tanpa tekanan. Ketiga, confidentiality. Auditor wajib menjaga informasi yang diperoleh selama audit dan tidak mengungkapkannya tanpa izin yang sah. Dan yang terakhir, kompetensi. Auditor harus memiliki serta terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar tugas audit dilaksanakan sesuai standar profesional. Nah, itu tadi pembahasan kami tentang IPFF dan kode etik auditor internal. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah insight kalian. Terima kasih sudah menonton.